Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semuanya. Di sini saya Praspati Yuni Susanti dengan nomor induk mahasiswa 17190234M akan menjelaskan tentang akuntansi investasi jangka pendek. Pendahuluan. Jumlah dana di kas dan bank yang berlebihan dan tidak dimanfaatkan secara umum tidak dibenarkan, sehingga umumnya dana tersebut dimanfaatkan dengan ditanamkan dalam bentuk surat berharga atau sebagai investasi sekuritas. Yang kedua, bentuk investasi dalam surat berharga sangat bermanfaat karena dapat segera dijual. Kemudian, syarat yang harus dipenuhi untuk digolongkan sebagai penyertaan sementara, yaitu yang pertama, dapat diperjualbelikan dengan segera, yang kedua, dimaksudkan untuk dijual dalam jangka waktu pendek apabila perusahaan membutuhkan dana, yang ketiga, dimaksudkan untuk tidak menguasai perusahaan. Kemudian, pasar modal. Pasar modal mempunyai peranan penting di suatu negara, di mana bertujuan menciptakan fasilitas bagi kepentingan industri dalam memenuhi permintaan dan penawaran modal. Kemudian, peranan pasar modal ini dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu yang pertama, pasar modal memberikan kesempatan kepada para investor untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Yang kedua, pasar modal ini memberikan kesempatan partisipasi masyarakat kepada perusahaan dalam kepemilikan saham. Kemudian yang ketiga, pasar modal sebagai sarana interaksi antara investor dengan perusahaan yang membutuhkan dana. Yang keempat, pasar modal dapat menyediakan informasi yang akurat bagi investor. Surat berharga pasar modal. Yang pertama ada saham. Saham adalah penyertaan modal dalam pemilikan suatu perseroan terbatas atau emiten. Yang kedua obligasi. Obligasi merupakan surat pengakuan utang atas pinjaman yang diberikan kepada perusahaan penerbit obligasi. Jangka waktu obligasi ini terbatas, yaitu ditetapkan yang disertai imbalan bunga, yang jumlah dan saat pembayarannya telah ditetapkan dalam perjanjian. Kemudian yang ketiga, derivatif dari efek. Efek adalah setiap surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, sekuritas kredit, tanda bukti utang, serta right atau klaim, waran, opsi atau setiap derivatif dari efek atau setiap instrumen yang ditetapkan sebagai efek. Selanjutnya, right atau claim. Sebagai hak bukti memesan saham, terlebih dahulu yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham untuk membeli saham baru yang akan diterbitkan perusahaan sebelum ditawarkan kepada pihak lain. Kemudian waran. Sesuai dengan peraturan Bapepam, waran merupakan efek yang diterbitkan perusahaan yang memberikan hak kepada pemegang saham untuk memesan saham dari perusahaan pada harga tertentu untuk 6 bulan atau lebih. Saham dividen. Keuntungan yang diperoleh perusahaan dapat berbentuk uang tunai maupun berwujud saham dividen. Saham bonus. Penerbitan saham bonus umumnya diberikan kepada pemegang saham lama. Kemudian, obligasi konvertibil merupakan obligasi yang dapat ditentukan dengan saham perusahaan emiten apabila obligasi tersebut setelah melewati jangka waktu tertentu atau masa tertentu dengan perbandingan atau harga tertentu. Kemudian yang terakhir, reksadana merupakan wadah yang digunakan menghimpun dari dana masyarakat pemodal yang diinvestasikan dalam
portofolio oleh manajer investasi. Yang selanjutnya ada investasi saham. Pencatatan investasi jangka pendek didasarkan pada nilai perolehannya, yaitu harga pembelian ditambah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pembelian. Sebagai contohnya, perusahaan membeli obligasi PT Arjuna seharga 200 juta dan jasa perantara sebesar 2 juta, besarnya nilai investasi jangka pendek dihitung sebagai berikut. Nilai nominal obligasi sebesar 2 juta, kemudian ditambahkan dengan jasa perantara sebesar 2 juta, jadi hasilnya nilai investasi jangka pendeknya sebesar 202 juta. Saham-saham yang dibeli bersifat investasi sementara dapat dikategorikan menjadi saham biasa atau common stock, atau saham preferen atau preference stock. Contohnya sebagai berikut. Pada tanggal 1 Februari 2012, dibeli 1 lembar saham preferen sebesar 20% dari PT Bina dengan nominal 10.000 per lembar kurs 110. Provisi dari materai dibayar sebesar 20.000. Dividen dibayar setiap akhir tahun pada tanggal 10 Maret 2012. Karena membutuhkan uang, perusahaan menjual kembali sahamnya dengan kurs 112 dan biaya penjualan sebesar 20.000. Perhitungan harga perolehan saham. Harga kurs saham 110 dibagi 100 dikali 1000 dikali 10.000 dengan jumlah 11 juta. Kemudian ada provisi dan materai sebesar 20.000. Harga perolehan didapat dari harga kurs ditambah provisi dan materai sebesar 11.020.000. Besarnya dividen per 31 Desember 2012 sebesar 20% dikalikan 10 juta. Hingga total akhirnya 2 juta. Kemudian perhitungan penjualan saham. Harga kurs saham 112 dibagi 100 dikalikan 10 juta sama dengan 11.200.000. Biaya penjualannya sebesar 20.000 dengan jumlah harga kurs dikurangi biaya penjualan, totalnya 11.180.000. Laba atau rugi penjualan didapat dari total perhitungan penjualan saham dikurangi total perhitungan harga perolehan saham sebesar 11.180.000 dikurangi 11.020.000 dengan total akhir 160.000. Dengan jurnal sebagai berikut. Kemudian ada investasi bentuk obligasi. Obligasi ini juga termasuk dalam surat-surat berharga. Perusahaan memungkinkan menginvestasikan dananya ke dalam surat berharga berbentuk obligasi. Keuntungan yang diperoleh dari obligasi ini berupa bunga yang diterima 2 kali setahun setiap 6 bulan. Sebagai contohnya, pada tanggal 1 Agustus 2016 membeli 100 lembar obligasi PT Anda dengan normal sebesar 100.000 per lembar kurs 101. Bunga obligasi sebesar 20% setahun yang dibayar setiap 1 Mei dan 1 November. Provisi dan materai yang diperhitungkan sebesar 20.000. Selanjutnya, obligasi dijual dengan kurs 105 dan biaya penjualan sebesar 2.000 per tanggal 1 Desember 2016. Dengan ayat jurnal sebagai berikut. Oke, kita lanjutkan.
Perhitungannya sebagai berikut. Yang pertama, perhitungan harga perolehan obligasi. Harga KERS 101 dibagi 100 dikalikan 100 kemudian dikalikan 100.000. Dengan totalnya 10.100.000. Kemudian ada biaya provisi dan materai sebesar 20.000. Harga KERS ditambah biaya provisi dan materai jumlahnya 10.120.000. Yang kedua, bunga berjalan. Bunga berjalan akan dibayarkan pada 1 Mei sampai 1 Agustus. Jadi, 3/12 dikalikan 20% dikalikan 10 juta. Jadi harganya, total harga bunga berjalannya 500.000. Yang ketiga, bunga berjalan diperoleh sejak 1 Mei sampai dengan 1 November. Jadi, perhitungannya 6/12 dikalikan 20% dikalikan 10 juta. Dengan total 1 juta rupiah. Yang keempat, perhitungan hasil penjualan. Harga KERS 105/100 dikalikan 10 juta. Totalnya 10.500.000. Kemudian dikurangi dengan biaya penjualan sebesar 20.000. Jadi hasil penjualannya sebesar 10.480.000. Yang kelima, rugi penjualan. Sebesar 10.620.000 dikurangi 10.480.000. Jadi total rugi penjualannya sebesar 140.000. Yang keenam, bunga berjalan 1 November sampai 31 Desember. Jadi November ke Desember itu 1 bulan. 1 bulan per 6 dikalikan 1 juta sama dengan 166.666 rupiah. Akuntansi pajak. Prinsip yang berlaku dalam akuntansi komersial diikuti juga dalam akuntansi pajak. Memang, Undang-Undang Pajak tidak mengatur tersendiri secara terperinci yang berkaitan dengan investasi jangka pendek dan jangka panjang. Investasi jangka pendek dapat berbentuk surat berharga atau disebutnya sekuritas. Sekuritas ini mudah untuk diperjualbelikan. Perusahaan umumnya membeli sekuritas ini bukan semata-mata bertujuan untuk mencari keuntungan dari fluktuasi harga, tetapi lebih pada tujuan untuk memanfaatkan dana yang tidak digunakan. Kemudian, atas pembelian surat-surat berharga di pasar modal, biasanya akan diperoleh keuntungan berupa bagian laba atau dividen dari sekuritas saham. Di dalam pasal 4 ayat 3 huruf F, Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempatan kedudukan Indonesia tidak dikategorikan sebagai untuk dikenakan pajak penghasilan dengan syarat. Yang pertama, dividen. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. Kemudian yang kedua, bagian perseroan, BUMN, dan BUMD yang menerima dividen. Kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Terima kasih.